చచ్చిపోదాంరా అలాగే. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih di alur cerita film India ya guys. Ya, karena Mimin tidak bisa move on dari film action komedi yang berasal dari pemilik bahasa Telugu ini. Vinaya Vidya Rama adalah film yang menceritakan tentang kehidupan 4 anak yatim di mana masa kecil mereka sering mengalami kekerasan di jalanan. Hingga suatu hari, dia menemukan bayi laki-laki yang ditinggal orang tuanya. Tapi bayi itu juga yang mengubah kehidupan 4 anak yatim itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene dimulai dan memperlihatkan keempat anak yatim tanpa tempat tinggal sedang mencari rongsok. Mereka makan dengan memungut sisa makanan orang. Sebenarnya, semangat belajar mereka tuh sangat tinggi. Mereka menemukan buku untuk dipelajari. నేను చదువుకుంటానండి. Tapi sayang, tukang rongsok memaksanya agar menjualnya. Kehidupan mereka berempat seakan tanpa tujuan, tanpa kehangatan orang tua, tanpa kehangatan seorang ayah ibu yang mengkhawatirkan kondisi mereka. Saat mereka bangun di pagi hari, mereka selalu disambut pukulan polisi dan mengusir mereka. Mereka berpindah untuk berteduh, tapi mereka selalu diusir dengan kasar. Suatu ketika tanpa sengaja mereka melihat pembunuhan. Pembunuh itu khawatir kejahatannya akan terungkap sehingga memutuskan mencari mereka sampai dapat untuk dibunuh. Mereka berlari tunggang langgang sampai akhirnya bersembunyi di balik pohon yang tumbang. Scene berlanjut di keesokan hari. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka setelah takut mati dari preman. Saat hendak melakukan bunuh diri di jalur kereta api, mereka mendengar suara bayi menangis di semak duri di dekatnya. Setelah dapat mengambil bayi itu, mereka mengetahui bahwa bayinya digigit semut hingga berdarah dan mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter bertanya, "Bayi siapa ini?" Mereka menjawab, "Saudara kami." Singkat cerita, setelah bayi itu pulih, sang dokter berkata agar mereka memberikan adik mereka susu karena bayi itu lapar dan menanyakan di mana ibu mereka. Lalu mereka mengaku kalau sebenarnya mereka anak yatim piatu. Mereka bekerja mengumpulkan memo dan bayi itu baru saja mereka temukan. Bayi itu juga membuat mereka hidup setelah ingin mati. Oleh sebab itu, mereka akan merawatnya dengan sepenuh hati. Sang dokter yang terenyuh mendengar pernyataan mereka pun lalu menawari mereka tinggal di gudang rumah sakit. Dan semenjak itu pula mereka merawat bayi yang mereka temukan itu dan memberi nama Rama. Suatu hari mereka juga hampir diculik penjahat yang ingin membunuh mereka kala itu. Tapi untung penjahat itu ditangkap untuk dipenjara. Singkat cerita, Rama pun sudah mulai tumbuh kanak-kanak dan bersekolah. Tapi konflik pun terjadi. Mereka akhirnya ditangkap penjahat yang sudah keluar dari penjara. Dia marah dengan mereka karena mereka membuatnya di penjara selama 5 tahun lamanya dan akan membunuh mereka. Saat hendak membunuh salah satu dari mereka, Rama datang melempar batu. Itu memancing penjahat dan langsung menghampirinya. Tapi Rama ini punya anugerah kekuatan super yang hanya dimiliki di film India. Sang adik menikam burung kesayangan penjahat hingga penjahat itu meninggoy. Suster yang mengetahui Rama sudah menikam penjahat dan langsung melaporkannya ke dokter. Dokter pun juga langsung menghampiri Rama. Dokter berkata, "Hei Rama, apa ini?" Rama menjawab dengan tegas, "Mulai hari ini mereka akan belajar dan aku akan bekerja." Dokter menanyakan hal yang sama, tapi Rama tetap menjawab hal yang sama juga. Dari pernyataan Rama, akhirnya kakak-kakak mereka diantar mendaftar sekolah oleh dokter. Kepala sekolah bertanya, "Siapa mereka?" Dokter menjawab, "Mereka adalah anak yatim, tapi mulai saat ini kelimanya adalah anak saya sekarang. Tapi yang akan belajar di sini adalah mereka berempat." Scene pun berlanjut. Kini mereka semua sudah dewasa dan ini adalah kakak ipar Rama dari keempat kakaknya itu. Di saat para kakak sedang berdoa, Rama malah berperang di padang tandus. Rama membabat habis anak buah seseorang. Sampai si pemimpin itu datang menghampiri Rama. Saat mereka berdua lari dan saling menghampiri satu sama lain, Rama menebas musuhnya itu hingga lampu tidur pun pecah. Ternyata Rama hanya mimpi aja guys. Kakak Gayatri menanyakan apa yang terjadi. Para keponakan dengan kompak berkata, "Paman terjatuh dan bermimpi membunuh seseorang."
Kak Gayatri memarahi Rama karena membunuh seseorang walaupun itu hanya dalam mimpi. Kakak berkata, kejahatan tetap kejahatan bahkan dalam mimpi. Lalu Rama malah dihukum, yakni memasakkan sayuran untuk kakak-kakaknya. Saat Rama sibuk memasak, tiba-tiba cewek seksi, tetangga baru mereka, datang bersama kawan-kawannya. Dia bernama Saranya dan biasa dipanggil Pinky. Dia datang untuk mengundang keluarga mereka di acara pesta ulang tahunnya. Pinky juga mengundang Rama yang dia kira koki agar datang untuk bantu-bantu masak. Dan mereka pun bersiap-siap pergi menghadiri pesta itu. Scene berpindah di pesta ulang tahun Pinky. Terlihat Rama mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya semakin terlihat mewah. Hingga tarian goyang lantai dansa pun diputar. Scene berlanjut, terlihat seorang mata-mata yang sudah menemukan Rama dan keluarganya dan langsung menghubungi Sangkar. Sangkar adalah seorang inspektur polisi yang berpihak pada kejahatan. Dia termasuk anak buah Raja Bai, sang pemimpin organisasi kriminal. Sangkar memberikan tugas kepada anak buahnya itu untuk menyelidiki di mana Rama dan keluarganya tinggal. Di scene lain, terlihat seorang kepala menteri yang bernama Mahesh. Beliau di sini orang baik ya guys. Dia mendapat laporan dari asistennya tentang seorang petugas pemilu yang selama ini dia cari. Lalu beliau menyuruh asistennya untuk tidak mengganggunya dalam 1 jam mendatang. Beliau lalu membuka sebuah buku yang di dalamnya berisi data yang dia cari. Tiba-tiba beliau terkejut setelah melihat foto itu. Foto itu adalah foto kakak Rama yang bernama Bhuvan Kumar. Lalu beliau teringat sesuatu. Kala itu di kota Visakhapatnam yang damai menjadi panas karena adanya pemilu. Partai Padi memperkenalkan kandidatnya. Dan Partai Banteng pun memperkenalkan kandidatnya juga. Di mana saat itu Bhuvan Kumar telah ditunjuk secara khusus sebagai petugas pemilu. Bhuvan Kumar mendapat laporan. Di perbatasan Chhattisgarh terdapat truk yang mencurigakan. Truk itu berisikan uang triliunan. Kumar memerintahkan menangkap mereka dan menyita uang itu. Ternyata truk itu milik Partai Banteng. Si kandidat Partai Banteng yang bernama Balem Balaram mendatangi Kumar. Dia menyogok Kumar agar mau melepaskan uang itu karena uang itu adalah miliknya. Balem Balaram mengira Kumar mau disogok. Kumar malah menyuruh petugas untuk menyita barang bukti kecurangan dari pihak Banteng dan akan mendiskualifikasi partai mereka. Balaram pun seketika emosi. Dia tidak terima dan mengamuk. Balaram berkata kalau dirinya sudah menyiapkan seorang bajingan yang akan membunuh Kumar dan semua keluarganya juga akan terbunuh. Ternyata Balaram tidak tahu kalau Rama, si adik Kumar, sedang menghajar anak buah Balaram yang akan membunuh keluarga mereka. Rama membabat habis para pandai besi sekaligus anak buah Balaram. Hingga keanehan pun terjadi. Rama memukul salah satu penjahat itu sampai di meja Kumar hingga meja itu hancur. Rama lantas menampar Balaram dengan keras, menendangnya, merobek bajunya, dan mendorongnya hingga keluar gedung. Kejadian itu juga direkam oleh wartawan. Inspektur polisi datang dan menegur Kumar. Polisi itu berkata, saudaramu harus ditangkap karena memukul calon kandidat kepala menteri yang tidak lain adalah ipar dari Pak Pasuram, seorang kepala Partai Banteng. Sang polisi itu lalu mendatangi Pasuram dan berkata kalau Rama dan Kumar akan meminta maaf kepada mereka agar masalah itu tak berlanjut. Tak lama Rama dan keempat kakaknya datang. Kumar berkata, aku membawanya untuk meminta maaf pak. Tapi Rama malah tak menghiraukan dan asyik dengan telepon genggamnya. Lalu Kumar menyuruh adiknya itu menulis surat permintaan maaf. Lalu Pasuram malah menyuruh mereka membungkukkan badan dan menjilati sendalnya. Tentu saja Rama kesal dan menghajar seorang anak buah Pasuram. Pasuram yang kesal menanyai Rama tentang siapa dirinya. Pasuram menyebut nama lengkapnya. Rama tidak peduli. Rama juga malah menyebut nama lengkapnya. Pasuram mengancam Rama dan akan membuatnya kencing di celana. Rama lantas mendekati Pasuram dan akan membuka resleting celananya. Anak buah Pasuram akan menyerang Rama dengan pedang mereka. Tapi Rama dengan sigap mengambil pedang mereka, mematahkannya hanya dengan kaki. Dan anehnya, pedang anak buah Pasuram sudah menusuk diri mereka sendiri. Dan Rama pun pergi. Scene berganti, Rama dibawa keluarganya untuk pergi melamar seorang wanita cantik. Ternyata ayah wanita itu teman Kumar yang bernama Tuan Darmenda dan istrinya bernama Pupi. Mereka dipersilahkan duduk di ruang tamu. Anak Tuan dan Nyonya Darmena bernama Baby. Wanita ini berbadan ideal,
berkulit putih mulus, menawan, dan rajin berolahraga. Sang ibu memberikan syarat konyol jika mau menikahinya. Yang pertama, putrinya tidak boleh melahirkan anak lebih dari 2. Yang kedua, putrinya akan tidur jam 9 malam dan tidak boleh dibangunkan. Yang ketiga, jam 6 pagi kamu harus membuatkannya kopi. Yang keempat, dia pergi ke gym jam 9 pagi dan kamu harus siapkan jus lemon. Dan kamu harus memanjakannya. Lalu Ibu Pupi menyodorkan berkas kesehatan putrinya sembari meminta surat keterangan sehatnya Rama. Karena mereka tidak ada, Ibu Pupi sudah menyiapkan dokter berbadan maco untuk memeriksa Rama. Rama ditanya lagi, "Nak, kamu pengangguran, lalu bagaimana kamu menghidupi putriku?" Rama terpancing emosi. Rama malah menarik baby dan memeluknya, menciumnya dan menjatuhkannya. Lalu tiba-tiba segerombolan wanita datang membawa laki-laki penjahat kelamin dan memukulinya. Pupi terpancing emosi dan lalu menendang burung jahat itu. Scene berpindah di rumah keluarga Rama. Mereka merenungkan apa yang barusan terjadi. Kakak Gayatri menanyakan apakah Rama menyukai pernikahan itu atau tidak. Dia menjawab tidak. Ternyata Baby mendengarnya. Rama langsung salah tingkah. Baby mendorong Rama. Rama tak bisa berkutik. Baby lalu membalas perlakuannya ketika di rumahnya itu. Dia langsung memeluk, mencium, dan mendorong Rama juga. Baby bertanya mengapa Rama tak menyukai pernikahan ini. Rama berdalih kalau dirinya tidak suka syarat yang diberikan oleh ibu Baby. Baby berkata kalau Rama harus belajar. Rama berkata kalau pernikahan itu harus dibatalkan. Lalu Baby langsung memukul Rama. Kakak Rama khawatir dan mengetok pintu. Rama dan Baby malah berakting seakan-akan Baby yang kena pukul. Dan Rama akhirnya menyetujui pernikahan itu. Scene berpindah. Pak Suram dan Inspektur Sangkar mengadakan pertemuan. Pak Suram mengeluhkan Rama yang sudah mempermalukannya. Sangkar berjanji kepada Pak Suram akan membalas dendamnya. Dia tidak akan membiarkan Rama dan seluruh anggota keluarganya hidup. Di sisi lain, di keluarga Rama, Umar pamit karena akan pergi keluar kota. Singkat cerita, pernikahan Rama dan Baby pun dilangsungkan di kota Dwaraka. Scene lalu berlanjut memperlihatkan Raja Bayi yang sudah pulih dari koma. Raja Bayi ini adalah saudara Pasuram yang menjabat sebagai ketua organisasi kejahatan. Semua pengikutnya sangat senang karena ketua mereka masih hidup. Raja segera menyuruh pasukannya membawa Rama dan keluarganya untuk dibunuh. Berita siuman Raja Bayi pun sampai di telinga Kepala Menteri. Kepala Menteri seketika itu pun langsung mengkhawatirkan Rama dan keluarganya. Dan lalu menyuruh anak buahnya segera menemukan keberadaan mereka. Tapi sayangnya Sangkar sudah lebih dulu mendapati tempat tinggal mereka. Sangkar menyeret keluarga Rama keluar untuk dieksekusi. Rama pun datang dan terkejut melihat situasi ini. Sangkar berkata kepada Pasuram kalau dia sudah menepati janjinya membawa sepaket keluarga Rama. Keponakan Rama berlari memanggil ayahnya. Sangkar menembaknya. Rama segera menghampiri keponakannya itu dan untungnya Akisha masih hidup. Sangkar memukul kakak Rama dengan pistol hingga tersungkur. Rama langsung emosi, tapi dia masih menahannya. Rama lalu meminta maaf agar keluarga mereka bisa terbebas. Tapi Sangkar menyuruh anak buahnya mengambil posisi eksekusi. Kesabaran Rama pun habis. Rama dengan kekuatan aneh bin ajaibnya langsung memukul Sangkar hingga tembok pun hancur. Pertarungan konyol satu lawan banyak pun tak terelakkan. Pasukannya membawa senjata besi bulat berduri dibabat habis oleh Rama. Musuh tinggal sedikit, dan pada saat Rama hendak menusuk musuhnya, ternyata 2 orang di belakang Rama akan menikamnya. Tapi beruntung 2 orang itu meninggoy karena tertembak. Ternyata Kepala Menteri dan pasukannya telah datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu Ketua Menteri itu menginstruksi untuk memberi hormat kepada Rama. Melihat kejadian itu, Gayatri kebingungan. Mengapa sebagian mereka datang membunuh dan sebagiannya lagi malah membantunya? Kepala Menteri lalu menjelaskan kepada Gayatri mengapa itu bisa terjadi. Itu karena satu orang yang merusak negerinya yang tidak lain adalah Raja Baimuna. Suatu hari di daerah Bihar terdapat tanah Buddha yang salah satu dari tempat itu terdapat zona perang berkelanjutan yang dihalangi oleh Raja Baimuna. Tentara swasta dibangun untuk melindungi desa mereka dari teroris dan bandit, tapi lama-kelamaan malah menjadi tentara pribadi mereka. Bahkan sampai pemerintah tidak punya kekuasaan melawan mereka. Ibarat bikin negara dalam sebuah negara gitu loh guys. Dan karena itu, Kepala Menteri membuat kesepakatan bersama Raja Bai dengan melakukan pemilihan umum.
Sedangkan Kumar, suami Gayatri, ditugaskan sebagai pengawas pemilihan umum itu dan dia menyuruh para prajurit untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu berlangsung. Kumar dan para prajurit menyita seluruh alat perang kepunyaan Raja Bai. Kumar berkeliling kota untuk menenangkan keadaan masyarakat sekitar. Tapi tiba-tiba tenda prajurit diteror. Tembakan dan ledakan bom ada di mana-mana. Prajurit banyak yang gugur. Raja Bai mendatangi Kumar. Semua prajurit yang ada di belakang Kumar diberondong. Sampai Kumar tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Kumar berkata kalau dirinya menyerah agar tidak ada lagi korban jiwa. Raja Bai menyuruh Kumar memakai gelang lonceng di kaki. Mempermalukannya di depan orang-orang dan menyuruhnya menari. Setelah itu Kumar dan ketiga saudaranya serta prajurit lain mendapatkan hukuman. Kumar teringat sesuatu bahwa seseorang harus datang untuk menghentikan kejahatan Raja Bai. Kumar berlari sambil berusaha menelpon Rama, adiknya itu. Rama tak sempat mengangkat telepon. Kumar tertangkap dan langsung dihajar. Untung saja Kumar segera share lokasi. Rama segera datang dengan prajurit lainnya, tapi Rama tertangkap oleh mereka. Dia diikat dengan besi yang dikelilingi orang berbadan kekar dan dibawanya ke hadapan Raja Bai. Seseorang membisiki Raja Bai dan memberitahunya bahwa Rama telah menghabisi 300 prajurit mereka. Lalu Rama menambahkan 100 meminta jalan, 100 mengetahui jalan dan 100-nya lagi di jalan. Tapi tak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Saat Raja Bai menyuruh prajuritnya membunuh Rama, seketika itu kekuatan aneh bin ajaib Rama pun tak terelakkan. Semua yang datang untuk menghajar Rama pun terbunuh. Bahkan Rama memenggal kepala Pasuram dan Balaram hingga kepalanya terbawa burung elang. Prajurit bersenjata menghampiri mereka. Rama segera mengambil senjata dan memberondong mereka semua. Rama akhirnya akan bertanding dengan Raja. Tapi sebelum itu mereka saling bercakap. Raja Bai berkata, "Jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku bukan jantan." Lalu Rama menjawab, "Tidak ada rasa takut di tubuhku dan aku tidak takut mati." Rama menusuk perut Raja Bai. Tapi Raja Bai balas menusuk Kumar. Rama kesal dan mengkapak wajah dan punggung Raja. Sayangnya Raja Bai tidak meninggoy. Dia hanya koma, seperti yang diperlihatkan di scene sebelumnya ya guys. Rama segera menghampiri kakak Umar, tapi sayangnya nyawa sang kakak tidak tertolong. Dan begitulah cerita kepala menteri. Mendengar kematian suaminya, Gayatri sangat terpukul. Rama berkata, "Aku meninggal berkali-kali kakak. Aku selalu ketakutan jika dirimu mengetahui tentang kebenaran ini. Aku merasa mati setiap kali aku memanggilmu. Apa yang terjadi pada kami jika kamu tidak bersama dengan kami lagi? Maafkan aku kakak." Mendengar hal itu, Gayatri luluh dan memeluk adik kesayangannya itu. Gayatri meminta agar diantar ke kuburan suaminya. Sesampainya di sana, Gayatri bertanya tentang keberadaan Raja Bai. Rama, vadekkada. Singkat cerita, Gayatri menemukan Raja Bai. Gayatri berkata kalau hari ini kematian Raja Bai telah ditulis. Gayatri juga mengatakan, "Suamiku punya mimpi hingga nafas terakhirnya. Yang satu adalah keluarga bahagia, yang satunya lagi adalah masyarakat yang bahagia. Kau menghancurkan mimpi pertamanya, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan mimpi keduanya." Gayatri lantas memanggil Rama. Rama datang dengan gagahnya. Akhirnya Rama bertarung lagi dengan Raja Bai. Mereka berdua mengibaskan rambut yang berdebu karena salah sampo itu. Rama membanting Raja Bai. Raja mengambil pedang tapi malah salah sasaran. Rama memukul lengan Raja Bai hingga tulangnya patah. Lalu memakai gelang kaki yang dipakai almarhum kakaknya itu untuk memukul. Hingga leher Raja Bai terpotong oleh pedangnya yang salah sasaran itu. Kemenangan Rama disambut kebahagiaan dan ketentraman masyarakat. Dan film ini pun selesai. Cerita film ini memang agak membagongkan pemirsa. Walaupun begitu, terima kasih ya buat kalian yang sudah mau mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.